Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran catatan kecil Bu Guru. Nah, hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, supaya bisa terus mengikuti pembelajaran dari Bu Guru. Pada video ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kelas 4, yaitu tentang gaya dan gerak. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang pengertian gaya dan macam-macam gaya serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa itu gaya? Nah, anak-anak, ternyata gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Dengan gaya, benda bisa bergerak. Contohnya nih, apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Misal, saat kita mendorong meja, kita menggunakan gaya. Saat kita mengayuh sepeda, itu juga kita menggunakan gaya. Bahkan, saat kita menyalakan lampu di rumah, itu juga termasuk memanfaatkan gaya loh anak-anak. Nah, tadi kita sudah bahas gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gerak itu apa sih? Gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya. Nah, hubungan gaya dan gerak adalah gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Lalu, apa saja sih pengaruh gaya terhadap gerak benda? Ada yang tahu nggak? Baiklah anak-anak, ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam jadi bergerak. Misalnya apa tadi contohnya? Saat kita mendorong meja. Meja yang tadinya diam menjadi bergerak akibat dari dorongan kita, akibat dari gaya yang kita berikan. Nah, yang kedua, sebaliknya nih, gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam. Nah, apa sih contohnya? Contohnya adalah saat kita mengayuh sepeda atau mengendarai mobil. Misalnya, mobilnya bergerak, kita mau membuat mobilnya menjadi diam, maka kita akan mengerem. Nah, usaha mengerem itu adalah juga disebut gaya. Maka gaya juga dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya yang ketiga nih, pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga adalah gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Apa sih contohnya anak-anak? Baiklah, contohnya adalah misalnya nih, siapa di sini yang suka bermain bola? Nah, saat kita bermain bola, pasti kita akan mendapat operan dari teman kita. Nah, dengan gaya, misalnya bola bergerak dari arah barat ke timur, dapat kita belokkan ke arah utara melalui tendangan. Nah, tendangan itu juga termasuk gaya, maka gaya dapat merubah arah gerak benda. Gaya tadi merubah arah gerak bola yang tadinya mau ke timur menjadi ke utara. Maka, jadi begitulah gaya dapat merubah arah gerak benda. Selanjutnya, yang keempat, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Apa tadi contohnya? Sama dengan yang saat kita mengerem. Selain mengerem untuk berhenti, rem juga bisa untuk mengurangi kecepatan. Nah, di sini yang berperan adalah gaya. Dari gaya tersebut, mobil yang tadinya bergerak dengan kencang bisa dikurangi dengan gaya. Nah, selanjutnya yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Apa sih contohnya gaya dapat merubah bentuk benda? Nah, siapa yang pernah melihat orang membuat vas bunga, membuat asbak dari tanah liat, membuat gerabah
itu adalah pengaruh gaya. Misalnya nih, tadinya tanah liat itu bentuknya tidak beraturan, bentuknya kayak tanah dah. Terus oleh pengrajin dibuat dan dibentuk menjadi vas bunga, asbak. Itu merupakan pengaruh gaya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Yang pertama, ada gaya otot. Nah, gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, mengangkat, itu semuanya menggunakan gaya otot. Misalnya nih, kita mau menggendong bayi, itu menggunakan gaya otot. Kita mau mendorong mobil, itu gaya otot. Nah, kita mau tarik tambang nih. Siapa yang senang ikut tarik tambang? Itu juga menggunakan gaya otot loh anak-anak. Selanjutnya yang kedua, ada namanya gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya nih, benda yang terbuat dari logam tentunya bisa menempel pada magnet. Misalnya penggunaan magnet bisa mengangkat paku dan jarum. Siapa juga yang sering bermain magnet? Pasti kalian tahu bahwa magnet bisa menempel pada benda-benda magnetis. Yang ketiga ada gaya listrik. Siapa yang sering mendengar kata listrik? Oh iya, atau bahkan kalian sudah belajar tentang materi listrik pada pembelajaran sebelumnya. Nah, gaya listrik di sini adalah gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya nih, saat kita menyalakan lampu seperti tadi, lampu bisa menyala karena ada arus listrik yang mengalir. Selanjutnya, siapa yang suka bantuin ibunya memasak di dapur? Ketika menggunakan blender, itu juga merupakan gaya listrik. Selanjutnya apa? Ketika menyalakan kipas angin menjadi bergerak karena pengaruh dari gaya listrik. Selanjutnya yang keempat, ada gaya gesek. Apa sih gaya gesek anak-anak? Nah, gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar di atas. Saat kita ingin menyalakan api dengan korek, kita perlu menggesekkan permukaan bungkus korek dengan batang korek agar menimbulkan api. Itu contoh pemanfaatan gaya gesek. Yang kedua, contohnya saat kita mendorong kursi beroda di lantai, ada gaya gesek sehingga kita mudah mendorong kursi. Selanjutnya ada banyak contoh gaya gesek. Yang ketiga misalnya, saat orang ingin menggergaji, itu juga memanfaatkan gaya gesek. Nah, anak-anak bisa menuliskan di bukunya apa saja sih contoh gaya gesek yang ada. Nah, selanjutnya nih yang kelima, ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Nah, jadi di dalam inti bumi kita nih anak-anak, ada daya tarik yang namanya gaya gravitasi. Jadi, apapun yang berada di sekelilingnya pasti akan tertarik menuju ke inti bumi. Misalnya nih, ada buah jatuh, maka pasti akan jatuh ke bawah, menuju pusat bumi. Misalnya, apa juga ya? Apakah kalian tahu contoh lainnya? Nah, contoh lainnya adalah kelapa jatuh ke tanah. Air selalu menuju ke daerah yang lebih rendah. Lalu selanjutnya pesawat bisa mendarat ke bumi karena gaya gravitasi. Nah, apa juga? Saat kita berdiri, kita bisa berdiri tegak karena adanya gaya gravitasi.
Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yang keenam, ada namanya gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang direnggangkan. Contohnya, karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Kalian pernah main ketapel tidak? Nah, contoh lainnya adalah busur panah yang bersifat lentur juga bisa menggerakkan anak panah. Nah, ada yang hobi main panah. Nah, saat kita bermain panah, itu kita sedang mempraktikkan gaya pegas. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang gaya dan gerak. Yang tadi kita sudah belajar tentang apa pengertian gaya, apa hubungan gaya dan gerak, apa pengaruh gaya terhadap gerak, bahkan macam-macam gaya. Nah, jika ada yang belum jelas, dapat kalian tanyakan kepada ibu guru. Nah, setelah itu, kalian bisa menjawab soal-soal berikut sebagai soal latihan. Tulislah di buku tulismu, kemudian kemukakan hasil jawaban.